Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sana, jumpa lagi dengan Ilmi. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua ya Sana. Di jelajah kali ini kita akan melihat keberagaman masyarakat di Minangkabau, khususnya di daerah Tanjung Basung, daerah Pasar Usang, Kabupaten Padang Pariaman, di mana terdapat perkampungan Kristen minoritas yang hidup berdampingan rukun dengan masyarakat Muslim di sini. Nah, ikuti terus jelajah kita di Jejak Ilmi. Daerah Tanjung Basung merupakan sebuah daerah yang masuk wilayah administrasi Nagari Pasar Usang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Di daerah ini terdapat dua buah gereja di Jalan Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda antara keduanya, yaitu Gereja BNKP untuk Jemaat Kristen Protestan dan Gereja Katolik Kristus Bangkit untuk Jemaat Kristen Katolik. Uniknya, kedua gereja ini bukanlah peninggalan dari masa penjajahan Belanda dahulu, sebagaimana umumnya di daerah Provinsi Sumatera Barat, melainkan dibangun swadaya oleh jemaat gereja tersebut setelah melalui musyawarah dengan umat Muslim setempat. Ini membuktikan bahwa masyarakat Minangkabau sangat menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Ibarat pepatah Minangkabau, duduk surang basapik-sampik, duduk basamo belapang-lapang. Artinya, jika sendiri terasa sempit, tetapi jika beragam terasa lebih lapang atau lebih luas. Untuk kita semua ketahui, umumnya jemaat gereja ini didominasi oleh etnis suku Nias yang sudah menempati daerah ini berpuluh-puluh tahun yang lalu, bahkan berkembang beberapa generasi hingga ke anak cucu. Namun ada juga beberapa dari etnis suku lain seperti suku Batak. Mayoritas jemaatnya adalah warga Kristen di kampung ini. Sebagian juga berasal dari daerah sekitarnya seperti Kota Padang dan Kabupaten Agam. Teman-teman, kali ini kita berada di sebuah kampung yang terletak di daerah Pasar Usang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Nah, di daerah ini terdapat dua gereja, yaitu Gereja BKNP dan Gereja Katolik Kristus Bangkit. Uniknya adalah gereja ini berdiri bukan berasal dari peninggalan kolonial Belanda, namun ini merupakan dibangun oleh masyarakat pendatang dari Nias yang berdialog dengan warga setempat pribumi asli Minangkabau untuk diizinkan membangun peribadatan mereka di sini. Nah, ini bukti sebagai mana orang Minang itu bertoleransi, teman-teman. Toleransi antar umat beragama di Kota Padang atau di Minangkabau terjalin dengan baik. Pak? Kita? Iya. Sini, orang sini. Namanya siapa Pak? Polani. Oh, udah lama di sini Pak? Udah lama. Udah lama? Ya. Jadi gimana sejarahnya ini Pak? Sejarah pembangunannya ini bisa sampai ada dibikin gereja di sini? Sampai orang kita Nias? Swadaya masyarakat. Oh, swadaya. Terus orang kita Nias sampai merantau ke sini, itu gimana Pak? Dulu kan orang kita di sini merantaunya pertama dulu apa? Ada mau bekerja. Iya. Berdagang. Apa nama itu? Perantau Nias ini kan sama perantau Minang namanya. Iya. Oh, berarti banyak juga di sini Pak. Berapa kakak semua Pak orang kita Nias Pak?
Lebih kurang kakaknya sini orang Nias ya. Iya, orang Nias. Ada lebih kurang 500 kakak lah. 500 kakak. Berarti kalau jiwanya berapa? Kalau jiwanya lebih kurang 1000 lebih. Oh, udah banyak juga berarti ya, Pak? Udah turun temurun. Iya. Kalau pergaulan dengan masyarakat di sini gimana, Pak? Biasalah. Biasa aja. Biasa. Udah, maksudnya nggak ada dibeda-bedakan kan? Oh, nggak ada, Pak ya. Ini masalahnya orang Niasnya berbahasa Minang juga. Oh, bisa. Berarti Pak bisa sama Minang? Bisa lah. Oh, bisa, Pak. Udah berapa tahun, Pak, di Minang, Pak? Di Pariaman lah. Kalau kita ini sudah dari Pariaman, dari kakek, Ah. bapak sampai kita sekarang. Berarti Bapak lahir di sini? Iya, Oh, lahir di sini, Pak. Kalau kerjaan apa, Pak? kita. Iya, Bapak. Kita sebagai tukang bangunan. Oh, bangunan berarti. Berarti Bapak tinggal di mana? Tinggal di dekat belakang sekolah. Oh, belakang sekolah. Oh, berarti yang orang kita Nias, Pak, di lingkaran ini atau tinggal di mencar-mencar, Pak? Di Padang Pariaman ini? Oh, yang warga Yang Demak iya, sini, yang di lingkaran sini. Oh, lingkaran sini. Ada yang dari luar Ada daerah juga di yang sini, Pak? sebagian kecil dari Padang Sarai, Padang Sarai. ada dari Balung, Oh, Lubalung. Ya. Oh, ada, Pak. ada dari Ketaping, ada juga. Oh, iya. Tidak banyak juga, Pak ya. Iya. Kalau Bapak ini istrinya orang Nias juga, Pak? Nias asli. Berarti ada juga enggak orang yang jemaat di sini yang nikah sama orang pribumi di sini, Pak? Ada? Mungkin kalau kita mungkin jarang. Oh, jarang. Nias yang ada di Tanjung Basung ini Pariaman ini, Ah. ada yang ke Padang, ini juga disebut Padang itu. Oh, ya disuruh Padang, Pak ya. Oh, Sebab Padang itu kan Nias tuh. iya iya. Yang pinggirannya berarti, Pak, masih pinggiran pantai? Pokoknya Pak, yang namanya Padang itu gak kena aja. Padang itu di bahasa Nias tuh. Oh, iya ya, Pak. Berarti Pak umur berapa sekarang, Pak? 59. Oh, udah 59. Iya iya. Udah rukun lah di sini, Pak, intinya, Sudah Pak. rukun, kita sudah lah. Kalau soal hari rayanya di sini, Pak, gimana, Pak? Masyarakat sekitar, masyarakat yang muslim maksudnya, Pak. Hah? Masyarakat kita yang muslim gimana, Pak? Biasa saja, enggak. Biasa. Kalau hari Rukun aja lah. Oh, rukun lah, Pak ya. Ya. Kalau hari raya Kristennya, Hah? orang-orang muslim nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah, sama-sama jaga. Jaga, Pak ya. Mereka melaksanakan mereka dengan nyaman, kita juga dengan nyaman. Iya iya. Nggak Itu yang terlalu penting, Pak. Itu yang penting. Sudah lama, Pak. Beradaptasi. Iya iya. Berarti masyarakatnya udah nggak asing lagi lah, Pak ya. Nggak ada asing lagi. Ah, Orang Minas, bisa dibilang sinilah orang apanya tuh Minas. Minang Minang Nias. Nias. Oh. Nias ini. Iya. Minang Nias, Pak ya. Iya. Oke oke. Jadi ini sekali seminggu, Pak ya. Iya, Susmi. Berapa sesi, Pak? Hah? Berapa sesi ibadahnya, Pak? Ini hanya satu sesi. Satu sesi. Oke oke. Kalau untuk sekolah di sini gimana, Pak, untuk anak-anaknya sekolah? Sekolah apa? Maksudnya untuk sekolah SD, SMP, SMA? Ada SD sini. Sekolah ada. khususnya atau gabung? Hah? Sekolah khusus atau gabung sama orang Gabung kita? semua. Oh, udah gabung aja. Oh, mau aja, Pak. Makasih, Pak. Ya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan melihat bagaimana prosesi peribadatan di gereja BNKP di Pasar Usang ini. Lancar bahasa Minang, Bu? Lancar. Oh, Ibu asli mana, Bu? Asli di Siko. Asli. Maksudnya lahir Ibu di mana? Lahir sini. Lahir di Basung, Tanjung Luar. Basung. Oh, tahun berapa lahir, Bu? Tahun 71. Berarti umur Ibu udah berapa sekarang? 53. Oh, udah 53. 53. Berarti selama Ibu di sini nggak ada bermasalah sama masyarakat Muslim di sini, Bu? Enggak. Oh, nggak ada. Berarti udah damai akur lah, Bu ya. Ya. Iya. Nama Ibu siapa, Bu? Heleni Zebua. Oh, ini Bu. Oh, marga Zebua berarti, Bu. Ya, marga Oh, Zebua. Ya. berarti di sini yang marga apa aja, Bu? Yang Banyak jemaat macam. kita di sini. Cina. Ya, masuk. Macam-macam, Bu ya. Iya. Iya, sini. Iya. Kalau yang paling banyak dari marga apa, Bu? Marga Zebua, Gula. Oh, Dia Gula. macam-macam. Oh, iya, yang mayoritas maksudnya. Zebua. Oh, Zebua yang paling banyak. Kalau ini pendetanya dari mana, Bu? Pendeta dari Gunung Stoli, tapi di sini dia Oh, udah netap. selama 5 tahun. Ini berapa orang non muslim inilah? Warganya. Ya, warganya gitu. Berapa kakak? Kakaknya? Kakaknya mungkin banyak ya, ada 500 kakak ini. Oh, udah banyak, Bu ya. Sama
ini gerejanya tahun berapa dibangun, Bu? Udah lama nih. Oh, udah lama. Udah lama. Berarti dari ibu lahir ini udah ada juga, Bu? Udah. Oh, udah ada, udah lama. Tapi ini kan masih tahap pembangunan, Bu ya? Hah? Ini kan masih tahap pembangunan samping-sampingnya ya, Bu? Iya. Jadi apa? Berarti ibu profesinya apa, Bu? Apa? Ibu pekerjaannya apa? Tani. Oh, tani, Bu. Di mana, Bu? Ini ladang-ladang pergi kuliah di sama orang. Oh, gitu. Ya, iyalah, itulah. Iya. Kadang ada kuliah di Kedai Indah. Berarti di Sumatera Barat orang Nias paling banyak di sini, Bu? Ya banyak. Ini paling banyak. Di Padang. Oh, Di Padang lagi macam-macam. Oh, Sini. iya. Nggak di sini aja. Di Padang juga. Kristen Protestan ini, Bu ya? Ya. Hari rayanya kan nggak ada masalah sama warga di sini, kan? Pas kita sama menghargai. Sama gaya. Itu yang penting, Bu. Toleransi antar umat beragama ya, Bu? Ya, misalnya orang puasa, kita sama-sama menghargai. Iya, juga. iya. Berarti di sini profesi orang kita ini Niasnya apa aja, Bu? Pekerjaannya di sini. Oh, banyak tani. Oh, banyak tani, Bu. Kalau bertaninya di sini di lahan sendiri atau gimana, Bu? Di apa? Kalau saya disewa. Oh. Kalau misalnya lahan jagung, Iya. sewa itu Oh. per tahun, misalnya 1 hektar, 2,5, Oh, gitu. atau 3 juta 1 hektar. Murah itu, Bu. Kalau logatnya Minang orang kita Nias, Bu. Sama aja, Bu. Gimana? Coba Ibu ngecek bahasa Minang. Apa kecian? Oh lah sama aja kiranya, Bu ya. Iyalah sama. Lah sama. Awak sama orang awak. Iya, maksudnya kalau ada intonasinya Makan ada sama beda, kita sama intonasinya, Bu ya. Iya. Pendeta Suryanto Lase STH. Oh, dari mana aslinya, Pak? Saya dari Nias. Oh, dari Nias, emang dari Nias ke sini. Iya. Oh, udah lama sini, Pak. Baru 3 tahun 3 bulan. Nah, ini sejarahnya gimana, Pak? Sampai maksudnya ada gereja di sini. Kedatangan orang-orang Nias dari Pulau Nias 300 tahun yang lalu, 1700, Iya, ke yang sini. ke sini ke Sumatera Barat, ke Padang khususnya. Ya, jadi mereka itu dibawa oleh orang-orang VOC Belanda untuk kerja di kebun-kebun dan juga orang-orang Tionghoa, karena orang Nias ini memang pekerja keras khusus di bidang pertanian. Karena orang Nias banyak di Padang Pariaman karena mereka suka bersawah. Oh iya. Ah, Ini tanah luas, Pak ya. Tahun berapa ini, Pak? Tahun 1910. Oh, udah lama juga ya, Pak. Sebelum Merdeka, 1910 ya, sudah lama. Nah, ini berapa orang jemaat sekarang di sini, Pak? Kalau jemaat kita, kalau yang di pusat ini di Tanjung Basu itu ada 807 Jiwa. orang. Iya. Tetapi dia punya 6 pos pelayanan cabang, 2 di Kabupaten Agam, Oh, itu. 4 di Pasaman Barat. Jadi semua jumlah warga jemaat ini 2.400. Oh. Iya. 2.400. Ah, itu yang jemaat itu khusus orang Nias apa ada dari etnis Batak? Ada Yang- juga dari etnis lain, memang mayoritas orang Nias, tapi ada dari etnis lain karena pernikahan. Oh iya iya. Menikah dengan orang kita Nias, ada suku-suku lain, lah menjadi warga kita. Nah, terus ini kan terjaga kerukunan berarti Iya, sini, Pak ya, iya. sama umat non-muslim. Iya, ya. iya, iya. Berarti nggak ada permasalahan di sosialnya, nggak ada kan, Pak? Kerukunan, Sekarang. ya. Kerukunan di sini bisa terjadi, Pak, karena memang orang Nias ini tadi didatangkan oleh para datuk-datuk di sini untuk membantu mereka di dalam perkebunan. Oh, iya. Termasuk salah satu adalah Raja Sampono. Di Oh, Raja Kampung Barat. Sampono, Raja tahu itu Sampono. saya Burhanuddin. Itu. Iya. Itu. Jadi dia memanggil dan kemudian karena mereka sudah punya hubungan yang baik, lalu para raja ini memberilah tanah ini. Khususnya Nagari Kataping itu sebenarnya khusus untuk orang Nias itu. Dahulunya, Pak. Ya? Makanya kan namanya Kataping. Kataping itu dari bahasa Nias. Artinya, Pak? Tafaki. Ah. Tafaki kita bunyikan karena orang Nias ini dulu saya dengar dari salah seorang tokoh orang Mudo di sini, dia mengatakan itu orang Nias ini dulu suka makan kelelawar. Jadi untuk memanggil kelelawar yang banyak, mereka cekik satu kelelawar lalu dia berteriak suaranya itu. memanggil kawannya. Barulah dikasih perangkap, itulah Kataping. Nah, jadi wilayah Nagari orang Nias ini dulu dari Ulaan sampai ke Pasar Usang. Ada sekitar 12 kilo itu atau 10 kilo. Ulaan itu pun dari bahasa Nias, Ulaa. Ulakan itu dari Ulaa, Kugaris.
atau kubatasi karena waktu itu raja mengatakan karena kamu sudah membuka hutan ini maka kamu tandai mana tanah yang kau mau, lalu ditandailah ulaan itu. Berarti ulaan itu dalam arti kata Nias baris. Di garis. Oh, di garis artinya ulaan. Dibatasi. Oh iya. Pilar. Nah, Pembatas lah itu, Pak, ya. pembatas. Nah, walaupun sekarang sudah banyak orang Minang yang memiliki tanah itu, Iya. karena orang Nias juga tidak begitu banyak mereka mengarah ke sini. Oh, Nah, iya, iya. Lebih ke berkumpul di sini lah, Pak, ya. jadi kerukunan itu akibat orang Nias itu memang resmi diterima secara adat, Iya, iya. sehingga ada nagarinya, ada juga aparatur adatnya seperti Nini Mama, Datuk. ada juga? Di sini ada Pak, Datuk. Barusan ini ada pesta. Oh, pengangkatan Datuk. Datuk Oh. di kita punya Datuk di sini 2. Ah. Sekaligus penghulu ya dia Iya. merangkap. Satu di Batangsari. Apa nama Datuknya, Pak? Datuk Manjalin. Oh, Manjalin itu bahasanya juga. Bukan bahasa Minang. Manjalin itu yang dikasih Pak Raja Sampono. Iya, iya. Keturunannya ya. Manjalin itu artinya menjalin dua suku, Minang dengan Nias. Nah, di sini juga ada apanya itu, ada juga datuknya, tapi saya Marga Cibua. Oh, Pak Zibuah. Marga Cibua. Iya, iya. Nah, itu dia. Jadi keturunan dialah yang punya tanah paling luas di sini, datuk itu. Nah, kemudian itu satu karena resmi diakui secara adat. Iya. Makanya orang Nias itu bisa berhak memakai baju adat Minangkabau. Itu berhak, tidak ada yang bisa mengganggu itu karena sudah direstui oleh para leluhur orang Minangkabau tadi. Jadi kalau untuk pernikahan sini pakai adat mana, Pak? 2 dipakai. Adat Yang mayoritas Minangkabau, tapi sebagian nanti ada adat Niasnya. Nias. Berarti kalau bercampur. bajunya, kalau baju nikahnya. Kalau bajunya, kalau resminya memang Minangkabau. Minangkabau. Tapi ada juga nanti dikasih beberapa saat baju adat Nias. Jadi Oh, iya, iya. Dicampur lah intinya. dicampur. Ada apa? Nah, kemudian kerukunan di sini juga tercipta selain karena faktor adat yang sudah mengakui, yang kedua karena ada perkawinan campur. Iya. Jadi sebagian orang-orang Minang di sini keturunan orang Nias juga. Orang Nias juga ada ibunya orang Minang. Jadi karena sudah ada hubungan keluarga, makanya mereka mau tidak mau rukun karena saudara. Iya, iya. Walaupun berbeda keyakinan. Walaupun beda keyakinan. Tapi sebagian juga ada orang kita Nias yang ke Muslim. Oh, ada juga yang pindah. Ada karena dia menikah dengan orang Minangkabau, dia ke Islam. Jadi banyak nenek-nenek orang Minangkabau di sini itu orang Nias. Mereka tahu itu. Sampai ke ulaan itu mereka banyak di sana. Sudah bercampur lah intinya, Pak. Bercampur. Berarti di antara interaksi antar masyarakat di sini pun nggak ada perbedaan lagi kan, Pak? Tidak ada lagi. Kalau ada pesta orang Nias, Iya. itu ada 2 macam, 2 tahap. Satu pesta adat khusus orang Nias, Iya. satu untuk pesta untuk orang Minang. Berarti masakan itu beda juga, Pak? Berbeda harinya. Oh, beda harinya. Kecuali kalau orang Minang, karena orang Nias ini kan boleh makan apa saja. Iya. Kalau orang Minang 1 kali saja. Iya. Dia undang sekaligus orang Nias, orang Minang. Dia kasih juga penghormatan pada orang Nias karena dia tahu leluhurnya juga dari sana tadi ada bercampur. Itu yang faktor yang kedua, dan faktor ketiga karena pemerintah. Ya, pemerintah juga sudah mencanangkan bahwa desa ini adalah nagari Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Menjadi Bersatu. tauladan. Jadi 3 itu Pak, adat, juga masalah perkawinan campur, Iya. keturunan, dan pemerintah.